Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Firmansyah dari Ilmu Pemerintahan kelas A dengan nomor induk 1910511015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Jumlah Alokasi Kursi Setiap Daerah Terhadap Kinerja Anggota DPRD Provinsi. Dalam makalah ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab yang pertama pendahuluan, bab yang kedua kajian pustaka, bab yang ketiga pembahasan. Nah, setiap babnya ada beberapa subbab. Dalam bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan sumber kebijakan. Bab kedua terdiri dari penelitian terdahulu, konseptualisasi, landasan teori, landasan kebijakan, dan kerangka pemikiran. Bab yang ketiga terdiri atas 2 subbab. Yang pertama, pembagian alokasi jumlah kursi di setiap provinsi. Dan yang kedua, pengaruh jumlah kursi terhadap kinerja anggota DPRD provinsi. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan dalam setiap babnya. Langsung saja, bab yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab ini ada 3 subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan sumber kebijakan. Secara garis besar, bab ini menjelaskan tentang 1. Pengertian dan pelaksanaan pemilu. Jadi, akan dijelaskan pengertian pemilu secara umum dan pelaksanaan pemilu di Indonesia di setiap periodenya. Yang kedua, realita kehidupan politik. Dalam makalah ini dijelaskan juga bagaimana kehidupan politik di Indonesia, seperti banyaknya kasus-kasus seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi di Indonesia. Yang ketiga, timbulnya masalah. Dari banyaknya kasus-kasus seperti yang saya sebutkan sebelumnya, maka saya menarik pertanyaan yang saya jadikan sebagai rumusan masalah. Yang keempat, sumber kebijakan. Di sini dilampirkan juga sumber kebijakan dari peraturan Komisi Pemilihan Umum dan juga Undang-Undang Republik Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan makalah. Dalam bab ini ada bagan alur, dan inilah bagan alur yang menjelaskan secara singkat tentang bab 1. Selanjutnya, bab yang kedua yaitu kajian pustaka. Di bab ini ada 5 subbab, yaitu penelitian terdahulu, konseptualisasi, landasan teori, landasan kebijakan, dan kerangka pemikiran. Secara umum, bab ini menjelaskan tentang 1. Referensi penelitian terdahulu. Sebelum melakukan penelitian, peneliti menggali dan memahami penelitian yang telah dilakukan oleh pendahulu sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian. Yang kedua, konsep-konsep yang tersedia. Dalam makalah ini dijelaskan pula konsep-konsep yang berkaitan dengan isi dari makalah sehingga dapat membuat pembaca lebih mengerti apa yang akan dibahas di dalam makalah ini. Yang ketiga, penjelasan teori yang berkaitan. Dicantumkan pula beberapa teori yang sesuai dengan isi makalah sebagai panduan dalam melakukan penelitian. Yang keempat, tesis awal mengenai masalah. Dalam bab ini, peneliti secara teori memaparkan tesis awal mengenai masalah yang dibahas dalam makalah. Dalam bab ini ada tabel dan juga bagan alur. Inilah contoh tabel penelitian terdahulu. Dan kemudian ini contoh bagan alur tentang proses terjadinya masalah. Selanjutnya bab yang ketiga yaitu pembahasan. Dalam bab ini ada 2 subbab, yaitu yang pertama pembagian alokasi jumlah kursi di setiap provinsi, dan yang kedua pengaruh jumlah kursi terhadap kinerja anggota DPRD provinsi. Hal yang dijelaskan dalam bab ini adalah 1. Sistem pembagian alokasi kursi di setiap daerah.
dijelaskan bagaimana cara perhitungan alokasi kursi di setiap daerah sesuai dengan jumlah penduduk dalam daerah tersebut. Yang kedua, tugas dan wewenang DPRD. Dalam bab 3 ada penjelasan tentang tugas dan wewenang DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan yang ketiga, pengaruh jumlah kursi DPRD. Setelah melakukan penelitian, dalam bab 3 ini akan dibahas dan dapat dijelaskan pengaruh jumlah kursi DPRD terhadap kinerja anggotanya. Itulah beberapa hal yang dibahas dalam makalah ini. Dengan ini saya akhiri presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.